Ternyata Sunan Kalijogo seorang ahli metalurgi, ahli metal di dunia. Jadi Empu Supo itu masih kalah dengan Sunan Kalijogo dalam pemahaman terkait dengan keris tadi. Jadi terutama kerisnya beliau itu yang Kyai Cerubu itu, dan Kotanglosumo itu semuanya mengandung logam. Nah, kalau ini sangat menarik pembahasan terkait dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam keris-keris peninggalan yang Sunan Kalijogo. Kalau untuk panjenengan sendiri kan kebetulan sebagai keturunan sekaligus ahli waris dari beliau. Apakah ada warisan peninggalan kebudayaan yang sampai saat ini tetap dilakukan anak turun serta ahli warisnya? Oh iya. Jadi kita punya tradisi yang harus kita lakukan, yaitu adalah tentang penjamasan pusaka. Penjamasan pusaka. Beliau ini punya warisan, yaitu 2 pusaka yang terkenal, Kotanglosumo dan keris Kyai Cerubu. Keris Kyai Cerubu ini, ya nah, kalau kita kita amati, ternyata Sunan Kalijogo seorang ahli metalurgi. Ahli metal di dunia. Jadi Empu Supo itu masih kalah dengan Sunan Kalijogo dalam pemahaman terkait dengan keris tadi. Jadi terutama kerisnya beliau itu yang Kyai Cerubu itu, dan Kotanglosumo itu semuanya mengandung logam. Nah, kalau sekarang di era sekarang itu ada yang namanya logam REE, ya, jadi rare earth element. Ini sekarang diburu oleh beberapa banyak pihak negara-negara besar, karena itu ternyata logam itu logam mineral tanah jarang yang sulit untuk diambil kecuali hanya orang-orang ilmuwan tertentu. Itu nggak seperti kita ngambil emas, sangat unik dan sulit. Makanya ini jadi rebutan, karena ini bahan ini itu sekarang itu buat bahan rudal macam-macam. Nah, itu sebenarnya leluhur kita tuh sudah mengalami proses seperti itu. Jadi 500 tahun yang lalu tuh sudah paham tentang itu, terutama Sunan Kalijogo. Ya, jadi itu dibuktikan. Jadi kalau keris Kyai Cerubu itu jelas itu kandungan rare earth-nya sangat tinggi, sangat tinggi kan. Makanya keris itu kuat sekali. Nggak ada apa istilahnya karat dan ini. Ya karena itu banyak meteoritnya dan campuran dengan beberapa logam bumi. Jadi kalau biasanya rare earth itu yang dikenal itu biasanya yttrium dan lanthanum. Nah, disitulah kemudian ramuan itu menjadi sesuatu kekuatan, tapi juga dengan doa. Kita nggak bisa lepas dari doa karena para wali, ya. Tapi secara metal itu memang luar biasa. Jadi leluhur kita tuh sudah paham. Contohnya misalkan dulu ada keris, ketika dikeluarkan juga lawan bisa kepalanya pening, ada dampak atau efeknya. Itu ternyata itu memang dari logam itu, logam itu dengan empunya itu, karena manusia itu bisa menggetarkan karena punya kandungan listrik juga. Ibarat HP itu kalau ada baterainya, dayanya. Kalau nggak ada baterainya kan nggak bisa menyala. Sama seperti kita misalkan HP kita ngebel ke Amerika, ya. Itu kan ada gelombang elektromagnetik yang langsung sana. Nah, itu pusaka zaman dulu sama. Bisa mengendalikan, bisa nyerang orang dari jarak jauh. Medan elektromagnetiknya itu tadi. Orang-orang tertentu dan para empu itu bisa membuat seperti itu. Biasanya melihat siapa yang akan dibuatkan. Biasanya kalau orang Jawa pakai weton dan sebagainya, itu kan sebenarnya perwatakannya. Jadi orang ini seperti apa, bisa watak panas, bisa membakar. Nah, itu seperti itu. Jadi sangat menguasai para empu zaman dulu. Nah, ini ahli metalurginya itu kan Sunan Kalijogo. Nah, itu bisa dibuktikan, ya, ketika Sunan Kalijogo ketemu Sunan Bandanarang misalnya. Nah, itu Sunan Bandanarang kan senang dengan emas, tapi Sunan Kalijogo canggul aja. Ibaratnya itu kan hanya sebuah kode aja. Tanah dicanggul jadi emas, ya. Menurut saya, maksudnya emas itu nggak berarti bagi saya, menurut Sunan Kalijogo, karena
ilmunya ke metal tuh lebih udah jauh dari luasa, emas. Ya. betul. Nah tadi yang saya katakan earth ini sudah sampai Ketingkatan dulu, itu. Iya. Sekarang aja baru diteliti para ilmuwan-ilmuwan sekarang seperti baru, itu. Iya, lur kita udah sampai ke situ. Tadi dengan dia keris yang bisa dengan kekuatan bisa menghantam lawan lewat jarak jauh. Nah, itu sebenarnya ada, tapi juga dengan doa juga kalau para wali. Doa itu bercampur, jadi ada kekuatan. Oh, seperti itu. Ya, terus kemudian ada juga ketika Majapahit itu terkenal, Majapahit itu dikenal dengan zaman keemasan. Zaman keemasan, ya. Betul. Jadi Majapahit itu saat itu sangat luar biasa kayanya akan emas. Betul. Jadi dikisahkan bahwa sang raja itu bila melakukan perjamuan makan, ya, itu dengan para tamunya semua terbuat dari emas. Dari makan piring seperti itu belas dari emas semua. Nah setelah itu nggak boleh dipakai lagi. Lalu emas-emas itu dibuang ke kolam, tapi ke kolamnya kerajaan itu. Nah, akhirnya dipendam ya. Makanya dulu kan sering nemu emas apa dari galian-galian seperti tapi itu. Yang uniknya kan habis bermat suruh buat lagi yang baru. Itu karena dikatakan zaman keemasan. Betul. Nah dari situ kemudian ada semacam kode ya. Jadi betul. Poso Patigeni. Poso Patigeni. Kenapa bisa Poso Patigeni? Itu ketika sebuah kerajaan yang Majapahit itu dikenal sampai kawasan timur, Jawa Timur. Nah, ini kerajaan ini sangat kaya raya. Betul. Karena memang ahli juga membuat metal emas itu. Nah, begitu ada bangsa lain masuk, betul. Lur kita ini kan waskita, bisa membaca ke depan. Makanya dibuatlah semacam kode Poso Patigeni. Itu artinya apa? Untuk mematikan semua kegiatan perapian metal. Latar belakangnya itu tadi. Nah, ini mematikan semua karena khawatir bangsa lain bisa meniru ataupun menjiplak seperti itu. Itu kodenya seperti itu. Betul. Jadi ketika ada, kalau dengan tahu cerita tentang Damar Wulan, Ratu Kencana Wungu dan Munak Jinggo. Betul. Itu sebenarnya itu kode metalurgi emas. Seperti itu. Dari nama-nama itu kan bisa kelihatan. Jadi Damar Wulan itu kan, damar itu kan api. Wulan ya seperti rembulan. Betul. Itu kan warna emas kan sebenarnya bulan itu kalau wat-wat. Nah Ratu Kencana Wungu itu kan sebenarnya kan Kencana Wungu itu kan emas akan bangkit. Kencana itu emas, Wungu itu kan bangkit. Bila ada perapian, betul. Damar Wulan itu ada perapian. Jadi emas itu muncul dengan dibarengi perapian. Baik. Ya, jadi seperti itu. Terus Munak Jinggo apa senjatanya? Godo besi kuning. Gada godo besi kuning yang terbuat dari besi kuning. Ya, besi kuning ya emas sebetulnya, dulu nggak ada, kuningan kan nggak ada. Betul. Nah, pada saat itu besi kuning berarti isinya emas, kandungannya emas. Ya, artinya itu senjata Munak Jinggo godo besi kuning. Artinya kejayaannya itu godo besi kuning, maksudnya emas itu tadi. Jadi kalau tiga nama dirangkum itu maksudnya itu memang akan muncul emas. Karena lewat apa? Perapian tadi, ya, Damar Wulan. Jadi kita kalau membuat sebuah metal pasti dia lepas dari perapian. Betul. Ya, dengan panas tinggi. Nah itu menurut saya itu kode daripada metal. Rumus metal Jawa kodenya itu. Oke, baik.